Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Oke, alhamdulillah pagi hari ini sangat cerah sekali. Insya Allah kalian pasti akan bersemangat ya dalam pembelajaran kali ini. Oke, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin. Sama siapa? Sama Zul. Oke, silakan buka ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu cek dulu ya kehadirannya. Apakah sudah hadir semua? Sudah hadir semuanya? Sudah. Oke, Rufikan ada Arya, Yomi, ada Keisha, Delisa, Bagas, Bagus, ada hadir? Ada Sania hadir, Rasiana, ada Sofi sama Farhan? Ada. Oke, alhamdulillah ya semuanya hadir. Mudah-mudahan kita semua selalu menjaga kesehatan ya agar tetap bisa belajar di kelas ini. Oke, semuanya, Ibu ingin tanya terlebih dahulu nih. Kalian tahu gak ada satu nikmat yang sering kita lupakan, padahal itu merupakan nikmat yang penting. Dan kalau misalkan tidak ada nikmat itu, kita tidak akan hidup. Ada yang tahu apa nikmat tersebut? Bernapas. Betul, gak ada udara kita gak bisa bernapas ya. Kalau kita gak ada nyawanya ya berarti kita mati. Nah, maka dari itu udara yang kita hirup itu harus kita jaga agar apa? Agar kita
dari apa nih? Dari polusi udara yang tercemar gitu ya. Nah, imbas asap yang warga kita itu merasakan sesak napas ya ketika ada di lingkungan yang dekat dengan polusinya. Nah, ini gimana nih kalau misalkan didiamkan seperti ini? Apakah akan berdampak sangat buruk terhadap lingkungan, bahkan terhadap bumi kita ini? Ya kan, berdampak buruk? Ya, nah ini TPA Sarimukti ya, dekat dengan sekolah kita yang sengaja Bocibendul. Kalian terimbas kan? Ya, itu ada apa? Ada debu-debunya gitu ya, di sini di rumahnya. Nah ini di Sarimukti ya. Nah ini dibegal karena rokok ya. Nah, jadi pembakaran yang sangat hebat ini ya, dia itu bisa menimbulkan asap yang tebal, dan asap ini apakah baik bagi kesehatan? Tidak. Nah, kalau terhirup ya, apalagi lama dalam jangka waktu yang panjang itu bisa menimbulkan penyakit gitu ya. Nah, kira-kira langkah yang bisa kita lakukan ya, langkah sebagai apa, kalian sebagai pendidik itu apa gitu ya. Nah, kita di sini akan nanti belajar ya. Nah, coba ibu akan bertanya, nah kenapa sih udara di sekitar kita yang terpapar polusi itu bisa menyebabkan kita sesak napas? Kenapa? Karena apa? Karena ada pembakaran yang tidak sempurna. Kenapa? Ya dari sampah gitu ya. Nah itu pembakaran sampah itu menghasilkan reaksi antara gas yang dibakar dan juga oksigennya, dan sehingga nah itu bisa menyebabkan apa? Menyebabkan gas yang beracun ya, seperti CO2, karbon dioksida, atau juga gas-gas yang berbahaya lainnya, metana gitu kan ya. Nah, mengapa udara menjadi tercemar? Karena tadi ya, karena apa? Tadi ada apa? Ada pembakaran gitu ya. Nah, kemudian kira-kira apakah kita itu bisa sih mendeteksi ya asap atau gas secara dini? Nah, gimana sih caranya? Bisa nggak kira-kira? Bisa ya. Apa sih? Nah, mungkin pakai alat, tapi alatnya apa? Nah, mungkin kalian belum tahu. Nah, kalian apakah tahu ada sensor, namanya sensor MQ2. Dan sensor itu bisa mendeteksi apa? Gas yang beracun ya, atau gas yang mudah terbakar ya, seperti LPG gitu kan ya. Nah, terus juga gas-gas yang ada di sekitar kita ya. Nah, termasuk asap juga itu bisa terdeteksi ya pakai sensor MQ2 ya. Jadi nanti sensor itu akan dihubungkan ya pakai Arduino gitu ya. Kan kita sudah belajar ya Arduino ya. Dan juga programnya ya kan. Oke, nah kita akan aplikasikan ya. Nah, kan kita aplikasikan pada proyek ini. Nah, untuk apa sih Bu? Kita itu di sini sedang menerapkan prinsip kimia hijau. Nah, masih ingat ya 12 prinsip kimia hijau? Masih ya? Nah, salah satunya itu kita akan mencegah limbah ya, mencegah limbah yang berbahaya. Nah, limbah itu tidak hanya limbah sampah di darat aja, tapi juga di udara, termasuk polusi, itu juga limbah atmosfer namanya ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus menerapkan berarti yang kedepannya perilaku apa saja sih yang positif, yang mencerminkan prinsip kimia hijau. Nah, kita akan berperan hari ini sebagai langkah kecil kita untuk mewujudkan bumi kita yang lebih sehat di masa depan. Oke? Ya. Nah, oke itu ya. Jadi nanti alurnya kalian secara berkelompok ya akan dibagikan LKPD. Nah, ini LKPD-nya sudah dibagikan ya sebelumnya agar kalian memahami apa saja yang kalian akan lakukan gitu ya. Nah, oke ini kelompok 2 belum ya? Oke, ini satu kelompok 2 ya. Nah, silakan. Nah, ini kan sudah ya. Nah, ini LKPD yang baru diberikan lagi ya, biar nanti kalian bisa menuliskan ya di sana.
dan juga kita kalau misalkan lama-kelamaan ya nanti bisa merusak apa paru-paru kesehatan ya, karena keseringan menghirup gas yang beracun ya, karena kan polusinya sudah ini ya sangat pekat. Nah kalau di Jakarta, kalau kita lihat ya pemandangan Jakarta dari tahun 2000-an misalkan dengan tahun sekarang itu pasti berbeda ya pemandangannya. Di langitnya itu kayak tebal asapnya, itu bukan apa, bukan mendung, tapi itu polusi udara. Itu menggambarkan bahwa banyak sekali ya asap motor yang bertebaran, ya efeknya itu ya kan. Nah kemudian di sini kita akan menerapkan prinsip kimia hijau. Ya, ada 2 prinsip kimia hijau yang akan kita terapkan. Yang pertama adalah pencegah limbah yang sudah kita sampaikan. Nah, jadi kita akan mengurangi ya dan juga mendeteksi ya sebagai langkah diri kita ya untuk mencegah polusi. Nah, kemudiannya juga untuk ini ya menerapkan metode analisisnya. Nah, ini menggunakan alat analisis untuk apa? Untuk mencegah polusi. Nah, ini kita akan menggunakan teknologi ya, teknologi sederhana yang nanti kita akan buat sensornya, sensor dari FQ2-nya. Nah, ini salah satu penerapan yang akan kita terapkan hari ini. Nah, kalian juga di sini ya harus tahu ya, ada ppm yang itu adalah satuan konsentrasi dari gas. Jadi semakin tinggi nilai ppm-nya, itu semakin bahaya tingkat apa? Tingkat polusi atau tingkat gasnya. Jadi kategori aman yaitu 0 sampai 300 ppm. Nah, ini kondisinya udaranya bersih, tidak ada ancaman ya. Nah, kemudian kalau misalkan waspada, nah berarti ini ragu-ragunya udah mulai waspada. Nah, itu di angka 301 sampai 2000 ya. Nah, itu terdapat peningkatan gas yang mudah terbakar. Ya, seperti gas dari korek api bensin ya yang dicekes-kes. Nah, itu juga bisa menyumbangkan polusi kalau misalkan banyak sekali yang menggunakannya. Itu bisa loh, meskipun kecil gitu, tapi bisa kalau digunakannya oleh banyak orang kan. Nah, kemudian berbahaya itu tentang dari lebih dari 2000 ppm. Nah, ini resikonya sangat tinggi ya, kebakaran ya, kayak ledakan atau keracunan ya. Nah, itu bisa diakibatkan oleh gas ya. Nah, oke. Nah, di sini ya kita akan menggunakan ya alat sederhana yaitu Arduino. Nah, kita namakan EcoGas Detector, yaitu alat yang bisa mendeteksi gas ya. Salah satunya gas dari korek api bensin ya yang dicekes. Nah, ini alat yang sederhana yang bertugas sebagai udara. Nah, kemudian komponen-komponennya, nah ini sudah terdapat juga di LKPD. Jadi kalian nanti juga akan dibimbing sama ibu. Jadi kalian jangan khawatir kalau ada yang kurang dipahami dan juga ada masalah yang bisa ditanyakan dan ibu bantu ya. Nah, oke, dan ini prinsip kerjanya ya mendeteksi gas dan memberikan peringatan visual. Nah, jadi nanti ketika kalian sudah merangkai sesuai dengan prosedurnya, ketika dijalankan aplikasi Arduino-nya, nah itu nanti ketika ada gas ya dari sensor NV2-nya mendeteksi, nah itu sensornya akan berbunyi ya. Jadi ada 2 komponen, ada lampu merah dan lampu hijau. Lampu merah ya ketika coba gitu ya didekatkan dengan gas, nah itu akan menyala, akan ada alarm berbunyi, dan lampu yang menyalanya warna merah. Dan kalau kondisinya aman, itu lampunya akan warna hijau dan tidak ada alarm yang berbunyi. Nah, kurang lebih seperti itu ya yang akan kita laksanakan hari ini. Oke, silakan. Ini kalian sudah mengatur ya posisinya karena ibu sudah menugaskan ya waktu minggu kemarin ya sudah menugaskan perannya apa saja. Ya ada grafik, programmer. Nah, karena di sini kita kekurangan laptop ya, jadi menggunakan satu aja. Nanti pemrogramannya bisa jalan satu laptop aja ya di kelompok 1. Jadi nanti kelompok 2 kalau misalnya sudah merakit silakan ke kelompok 1. Oke, sudah dibagi-bagi ya. Oke, sip, mantap, bagus ya. Oke, silakan kalian ya mulai melihat LKPD-nya. Silakan dimulai ya, coba lihat komponen alat-alatnya apakah sudah lengkap. Nah, kalau misalkan sudah dipahami karena ini kan kalian sudah belajar, jadi ibu harapkan kalian lebih cepat juga ya bisa menangkap apa saja yang harus kalian rakit ya. Coba dilihat dari sini juga kalian bisa melihat ya, melihat ada tutorial videonya, jadi bisa dilihat. Nah, silakan rangkai sesuai panduan ya. Silakan mulai dirangkai saja ya, karena kan kalian sudah membagi peran-perannya ya. Ya, silakan rangkai mulai. Oke, Arya sudah mulai merangkai sensor NV2-nya. Oke, Hilmi boleh dibantu. Oke, coba Zulfika coba dilihat lagi codingnya ya. Codingnya apakah sudah sesuai? Karena kan ini codingnya sebelumnya udah konsultasi juga sama ibu ya. Oke, sudah mantap, bagus ya. Sudah konsultasi. Nanti coba dicek lagi ya, dicek
cek lagi apakah ada yang error atau sudah sesuai. Ya boleh. Ini lagi apa? Oke, menulis ini dulu ya. Oke, ini duluan. Oke ya, silakan. Nah, di sini juga ada pertanyaan ya, boleh silakan kalau misalkan bisa dijawab. Silakan jawab dulu ya. Oke, silakan mulai mengenalkan ya. Silakan. Ya, silakan dibagi-bagi tugasnya, ingatkan lagi. Ada yang kurang nggak komponennya? Kalau kurang, bilang aja ya ke ibu. Ya, tulisnya udah. Oke. Ya, silakan bagus dibantu karena rangkaiannya ya, selesai. Tapi pasti ya, kalian harus fokus ya, harus fokus. Kalau ada yang kurang memahami atau lupa lagi, lihat panduannya itu sudah ada di LKPD ya. Jadi kalian boleh silakan ulang lagi, lihat lagi, apa saja komponen yang harus kalian pasang. Ya, jangan kaget, karena sudah juga yang jawab. Jadi kalau nggak cepat ya. Oke, lu gimana? Ya, aman? Ya, cek lagi. Takut ada yang tipu. Biasanya kalau tipu itu error ya. Kalau misalkan ada tipu saja itu biasanya nggak akan jalan programnya. Ya, jadi harus teliti juga. Ya, ini coba bantu karyanya. Oke. Ya, oke. Karya coba diperhatikan lagi, harus sejajar ya antaranya, dan awas juga ya bentuk positif dan negatifnya jangan sampai tertukar ya. Teliti yang panjang yang positif ya. Oke, coba. Oke sih, dilihat dulu ya. Oke, so dipasangkan dulu, nanti kita uji ya. Kalaupun ada error, nanti kita bisa sama-sama ini ya, sama-sama melihat apakah ada yang salah dalam pemasangannya atau dalam programnya ya. Yuk, coba dicek dulu. Coba diperhatikan lagi sampai bawah ya. Sampai bawah, dilihat lagi lebih biar langsung jalan. Boleh dibaca lagi panduannya apa saja yang harus kalian perhatikan. Oke. Good ya, aman ya kalau ini. Nanti panggil ibu aja ya kalau butuh bantuan ya. Oke, coba tampol dulu. Ini dulu udah berhasil ya sebetulnya, cuman karena ada komponen yang longgar jadi mempengaruhi ke salah satu kabel ini longgar aja ya. Nah, itu ada arus yang nggak terhubung jadinya nggak ini ya. Sensornya juga ini. Nah, coba diperhatikan lagi sensornya ini belum nyala ya. Gimana ini? Udah? Masih berapa? Masih 300. Gimana? Sudah sampai mana ini? Makanya pakai cek ya ini sensitifnya apakah udah harus atau tidak? Ini udah nyala ya ini. Nanti bisa ya. Oh iya betul ya, sudah ya. Oke, dia udah nyala. Nah, nanti kalian coba pakai gas. Dan lihat sebelumnya ini polio akan menggambarkan kondisi si apanya udara. Nah udaranya di sini normal ya 271 ppm, artinya tidak ada asap, tidak ada leak juga gitu ya yang terdeteksi sama si sensornya. Oke. Nah di sini juga nyalanya warna apa? Hijau ya, kuning hijau ya, hijau artinya aman, ya aman. Artinya udara bersih, tidak ada ancaman ya. Kita pakai ini dasar, pakai korek api ya, cekes. Nah dekatkan ke sensornya. Ya, pakai ini. Coba. Nah, oke. Jadi berapa value-nya? Nah, artinya apa? Dia lebih dari 301 ya. Nah, artinya gimana kondisinya? Berbahaya. Ya, jadi waspada ya. Terdapat peningkatan gas. Ya, karena tadi kita udah dikasih gas dari korek aktif. Ya. Nah, sehingga kalau sudah seperti ini kita bisa melihat ya sensornya berarti berjalan ya, dia warnanya warna merah. Ya, jadi kita bisa waspada. Ya, ini bisa diterapkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau misalkan di rumahnya gasnya
betul. Ya. Kemudian selain pasang alat ini berbunyi gak? Bakal berbunyi. Nah ini kan salah satu inovasi yang kita kembangkan ya. Nah, untuk manfaatnya nanti baru kita sehari-hari gitu ya. Oke sih good. Oke sudah ya. Oke nanti ada yang presentasi. Nah yang ini mau dicoba atau nanti setelah ini ya atau setelah sekolah aja gitu ya. Nanti ini di apa sih bagian dulu? Ya. Berarti siap-siap ya untuk kelompok satu ya untuk presentasi ya. Nah karena yang pertama sudah selesai. Kita coba yang kelompok ini ya. Sudah dilepas. Nah dulu kita ujikan. Nanti kalau misalkan presentasi jawab ya. Kalau misalkan nanti ada yang kurang atau ada masalah nanti apa ya. Oke, aman aja ya. Nah, nyala. Ininya nyala ya. Ininya nyala nggak? Nyala. Nyala. Ini nyala. Oke, berarti ini ada panggilan ini. Mungkin tadi Patah. Oh, tadi patah ya. Oh iya benar ya. Tadi patah itu kita bakal berarti ini udah ini ya. Udah bisa mendeteksi belum ya coba. Coba. Hah? Mau dihahin sama udara mulut kita. Ini kan guys senternya. Nah, ini berarti ya ada yang harusnya terputus mungkin ya. Tapi ini untuk LED-nya ini sudah aman ya. Gitu. Ini apa ya? Lepas. Ini bukan ini. Nah, ini 50. Ya, nyala. Nah, tapi ada apa? Ada ini nggak? Ada yang error? Ada ininya. Nah, ini kayaknya positif negatifnya kebalik ya. Jadinya nyala terus lampunya. Oke, nanti diperbaiki lagi dan dianalisis aja ya. Oke, sip. Good job. Oke, berarti ya semuanya sudah bisa merangkainya. Tinggal nanti ini diperbaiki lagi ya. Apa yang salah di rangkaian yang ininya LED-nya. Oke, sip. Kalian bergasa. Oke. Nah, silakan dibawa lagi. Ya. Oke, sekarang waktunya kalian presentasi ya. Ya, silakan kelompok satu untuk presentasikan ya. Presentasi hasil dari ininya. Boleh 1 menit aja, kalau menit lebih baik ya. Oke, silakan. Siapa perwakilannya? Keisha, boleh. Keisha, oke. Keisha. Nah, silakan. Ya. Jangan lupa mak ya. Saya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Keisha Malika Nugraha. Dan nama saya Muhammad Doni. Baik, kami akan mempresentasikan hasil pembelajaran yang kami dapat dari praktek. Jelaskan bagaimana fungsi alat dan cara kerjanya. Ekogas detektor berfungsi untuk mendeteksi keberadaan gas berbahaya di udara seperti karbon dioksida CO2, karbon monoksida CO, atau asap dari pembakaran. Cara kerjanya adalah sensor MQ2 ini mendeteksi kadar gas di udara dan mengubahnya menjadi sinyal analog. Sinyal tersebut dikirimkan ke Arduino. Arduino akan menyalakan lampu LED ini, lalu data hasil pengujian gas dapat ditampilkan melalui monitor LCD. Boleh yang kemudian. Nah, selanjutnya bagaimana data hasil pengujian gas? Nah, dari hasil pengujian diperoleh bahwa nilai sensor meningkat saat deteksi gas berbahaya seperti kimia dan nilai sensor tetap rendah pada udara normal. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ekogas detektor mampu mendeteksi perubahan kualitas udara secara efektif dan dapat digunakan sebagai alat pemantauan pencemaran udara sederhana. Selanjutnya, bagaimana hubungan hasil dengan prinsip kimia hijau? Hasil dari alat ini mendukung prinsip kimia hijau, yaitu pencegahan polusi dengan mendeteksi gas berbahaya sebelum menumpuk di udara, pemantauan ramah lingkungan karena alat ini tidak menghasilkan bahan kimia yang berbahaya. Lanjut, dengan demikian penggunaan ekogas detektor membantu masyarakat menjaga kualitas dan menerapkan gaya hidup berkelanjutan sesuai dengan prinsip kimia hijau. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah. Sudah presentasi hasilnya. Ya, silakan duduk kembali. Ini. Oke ya. Tadi kita sudah melaksanakan
bagaimana kalian sudah memahami materi hari ini. Oke, coba dibuka dulu ya. Silakan 1 menit ya, 1 menit. Oke. Atau diri terlebih dahulu.